Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya? Baiklah, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam rangka mata kuliah morfologi bersama saya Ibu Aida dengan materi morfofonemik ya. Sebelum kita lihat morfofonemik secara lebih rinci, kita lihat dulu kajian Islamnya mengenai ayat Al-Quran yang mengkaji tentang kata, yaitu surat An-Nisa ayat 148 yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang-orang yang dizalimi, dan Allah Maha mengetahui dan mendengar. Nah, dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa kita sebagai manusia harus mengucapkan atau menggunakan kata-kata yang baik di dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menyakiti dan melukai perasaan orang lain. Nah, dalam hal ini, dalam kajian morfofonemik pun kita akan mengkaji bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberikan penguatan kepada kita agar menggunakan bentuk-bentuk morfofonemik dalam bahasa Indonesia dengan baik. Nah, mata kuliah ini, materi morfofonemik ini diharapkan mahasiswa dapat memahami kajian morfofonemik dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami pemunculan fonem, mahasiswa dapat memahami pelepasan fonem, mahasiswa dapat memahami peluluhan fonem, mahasiswa dapat memahami perubahan fonem, dan mahasiswa dapat memahami pergeseran fonem. Nah, apa itu morfofonemik? Nah, morfofonemik itu adalah cabang linguistik yang menelaah perubahan fonem akibat pertemuan atau hubungan morfem dengan morfem lainnya. Nah, contoh pada kata tari, jika ditambahkan prefiksme ditambah dengan kata tari, maka akan muncul kata menari. Nah, di sini terdapat peluluhan fon N ya pada kata tari menjadi menari. Nah, jenis-jenis morfofonemik ini ada 5. Yang pertama, pemunculan fonem. Yang kedua, pelesapan fonem. Yang ketiga, peluluhan fonem. Yang keempat, perubahan fonem. Yang kelima, pergeseran fonem. Pemunculan fonem adalah munculnya fonem atau bunyi dalam proses morfologi yang pada mulanya tidak ada. Misalnya dalam proses pengimbuhan prefiksme pada kata dasar baca akan muncul bunyi sengau M yang semula tidak ada. Contoh, prefiksme ditambah kata baca akan menjadi membaca. Nah, dalam hal ini maka muncul pemunculan bunyi sengau M ya di dalam kata membaca. Nah, contoh lain seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu dalam proses pengimbuhan sufiks an pada dasar hari akan muncul bunyi semivokal Y. Kata hari ditambah sufiks an akan menjadi harian. Nah, begitu juga dengan kata memberi, prefiksme ditambah kata dasar beri menjadi memberi. Kemudian yang kedua adalah pelesapan fonem. Nah, pelesapan fonem ini adalah hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi. Misalnya dalam proses pengimbuhan prefiks ber pada kata dasar renang, maka bunyi R yang pada prefiks ber dilepaskan. Nah, juga dalam proses pengimbuhan akhiran wan pada dasar sejarah, maka fonem H pada dasar sejarah itu dilepaskan. Nah, contoh lain dalam proses pengimbuhan akhiran dan pada dasar anak, maka fonem K pada dasar itu akan menjadi lepas atau dihilangkan. Nah, ini contoh di bawah ya. Prefiks ber ditambah kata renang menjadi berenang. Nah, ini adalah penghilangan atau pelesapan R. Kemudian kata sejarah ditambah
sufiks wan menjadi sejarawan. Nah, di sini penghilangan atau pelesapan fonem H. Nah, anak ditambah nda kemudian menjadi hananda. Nah, penghilangan fonem K. Berikutnya adalah peluluhan fonem. Nah, peluluhan fonem adalah luluhnya sebuah fonem yang disenyawakan dengan fonem lain dalam suatu proses morfologi, umpamanya dalam pengimbuhan prefiksme pada kata dasar sikat. Maka fonem S pada kata sikat itu diluluhkan disenyawakan dengan fonem nasal ni yang pada dasar dan yang ada pada prefiksme itu juga terjadi pada proses pengimbuhan prefiks P. Perhatikan pada contoh berikut. Me ditambah kata sikat menjadi menyikat. P ditambah kata sikat menjadi penyikat. Kemudian perubahan fonem. Nah, perubahan fonem adalah berubahnya sebuah fonem atau sebuah bunyi sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Nah, pada kata ajar, jika dibubuhkan dengan prefiks ber, maka akan menjadi belajar. Nah, begitu juga dengan kata dasar buru, jika dibubuhkan dengan prefiks pe akan menjadi pemburu. Kata buat dibubuhkan dengan kata prefiks pe akan menjadi pembuat. Kemudian kata tulis dibubuhkan dengan prefiks me menjadi menulis. Nah, begitu juga dengan kata batik dibubuhkan dengan prefiks me menjadi membatik. Berikutnya pergeseran fonem. Nah, pergeseran fonem itu berubahnya posisi sebuah fonem dari suatu kata ke dalam suku kata yang lain. Nah, contoh kata lompat menjadi melompati. Kemudian jawaban menjadi jawaban. Nah, di sini kata dasarnya lompat, kemudian bergeser menjadi lompati, gitu ya. Kemudian tahun, kata tahun dengan adanya sufiks an menjadi tahunan dan lain sebagainya ya. Kemudian di dalam morfofonemik bahasa Indonesia ada bentuknya 4 ya, morfofonemik prefiks ber, morfofonemik prefiks meng, morfofonemik prefiks ber, dan morfofonemik prefiks ter. Nah, dalam hal ini kita coba latihan ya, tugas mandiri, yaitu tugasnya dilaksanakan hari ini ya. Kita masih dalam suasana pembelajaran daring, jadi diberi waktu sekitar 20 menit ya atau 15 menit untuk mengerjakan latihan ini, yaitu jelaskanlah pengertian dan contoh morfofonemik pembentukan bahasa Indonesia berikut, yaitu morfofonemik prefiks ber, morfofonemik prefiks meng, morfofonemik prefiks per, dan morfofonemik prefiks ter, dilengkapi dengan contoh ya. Oke, demikian penjelasan materi morfofonemik hari ini. Kita lanjutkan dengan latihan dan penjelasannya ibu tutup dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.